La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nara takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 bukti kebenaran Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Bukti pertama adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tetap bertahan dan diberikan keselamatan setelah pendakwahan beliau. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah mendakwahkan diri sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan di akhir zaman. Salah satu bukti akan kebenaran beliau adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tetap bertahan dan diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala setelah pendakwahan beliau ini. Beberapa kitab suci seperti Al-Quran dan juga Alkitab telah memberikan janji bahwa jika ada orang yang membuat pendakwahan palsu atau mengaku-ngaku telah menerima wahyu dari Allah Ta'ala padahal tidak, dengan tujuan untuk menyesatkan umat manusia, maka ia akan mendapatkan kehinaan, yaitu terbunuh. Terkait dengan Rasulullah SAW saja, Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Dan sekiranya ia mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami akan menangkapnya dengan tangan kanan, kemudian tentulah kami akan memotong urat nadinya. Orang-orang yang benar-benar berasal dari Allah, maka ia akan mendapatkan dukungan dan pertolongan dari Allah. Tetapi orang-orang yang mengaku-ngaku berasal dari Allah, maka ia akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Dari ayat tadi selintas bahwa janji itu seakan hanya tertuju untuk Rasulullah SAW semata, tetapi pada dasarnya prinsip ini juga berlaku untuk setiap orang yang mengaku-ngaku telah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam tafsir-tafsir mereka. Karena tidak mungkin terhadap sosok Nabi Muhammad SAW saja yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, jika beliau itu palsu, maka Allah Ta'ala tidak akan segan membinasakan beliau. Maka apalagi kepada orang-orang selain beliau yang merupakan manusia biasa, tentu Allah Ta'ala tidak akan membiarkan mereka. Atau malah tidak akan mendukung mereka juga. Kemudian karena umur Rasulullah SAW setelah menerima wahyu adalah sekitar 23 tahun, maka secara umum dapat diketahui bahwa tidak akan ada seorang pendakwah palsu yang akan dapat hidup dalam jangka melebihi 23 tahun tanpa adanya hukuman berat dari Allah Ta'ala. Selain itu, prinsip ini ternyata juga tercatat di dalam Alkitab. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperingatkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Dalam kitab Ulangan 18 ayat 20. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah mengaku mendapatkan wahyu ilahi pada tahun 1876. Tetapi beliau tidak mengalami kematian yang mengerikan atau dihukum oleh Allah Ta'ala. Melainkan beliau telah meninggal secara wajar pada tahun 1908, 31 tahun setelah pendakwahan beliau telah mendapatkan wahyu. Jadi ini juga merupakan tanda nyata akan kebenaran beliau. Karena jika beliau adalah pendakwah palsu, maka tentu Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya akan menyergapnya dan akan membunuhnya sebelum beliau mencapai misi 23 tahun setelah pendakwahannya. Artinya beliau tidak akan dapat hidup lebih dari jangka 31 tahun. Jika ada orang yang tetap menolak bahwa tanda kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ini
dan tetap bersikeras menyebutnya palsu, maka tampaknya hal itu sama saja ia menganggap bahwa Allah Ta'ala telah abai dan tidak menepati janjinya sendiri seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi. Na'udzubillah min dzalik. Bukti selanjutnya kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah beliau selalu ditentang tetapi semakin berkembang. Meskipun banyak ulama-ulama Islam yang menentang dan menganggap beliau kafir, serta melakukan segala upaya untuk menghancurkan jemaahnya, tetapi sampai saat ini, jemaat Ahmadiyah terus tumbuh dan berkembang di luar perkiraan mereka. Fakta bahwa beliau ditentang dan terus berkembang ini juga merupakan tanda yang nyata akan kebenaran pendakwahan beliau sebagai Imam Mahdi dan Nabi Isa yang dijanjikan di akhir zaman. Mengapa penentangan disebut sebagai tanda? Bukankah harusnya jika ia seorang Imam Mahdi yang benar, maka pasti beliau akan diterima oleh orang-orang? Faktanya, sunnatullah di dalam hal pengutusan para utusannya tidaklah seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sungguh sayang bagi hamba-hambaku, tidak pernah datang kepada mereka seorang rasul, melainkan mereka senantiasa mencemoohkannya. Dengan kata lain, setiap utusan Allah menurut sunnahnya selalu akan mendapatkan penentangan. Sekaligus juga tentu pertolongan dari Allah Ta'ala. Terlebih lagi jika kita melihat penolakan terhadap Ahmadiyah oleh hampir semua aliran Islam, telah ada nubuatan dari Rasulullah SAW. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi menurut Rasulullah SAW akan ada 73 golongan Islam yang berada pada keyakinan yang salah, sementara akan ada satu yang berada di jalan yang benar. Jamaah Muslim Ahmadiyah merupakan komunitas yang dengan sendirinya menjadi satu jamaah yang khusus itu. Kenapa? Karena 72 golongan Islam itu telah sepakat menyatakan bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam. Dalam sejarah Islam, tidak ada satu jamaah selain Ahmadiyah yang secara sepakat dicap sesat oleh golongan-golongan Islam lainnya. Sehingga ia menjadi satu-satunya golongan Islam yang dikucilkan. Dengan demikian, 72 golongan itu dengan sendirinya telah menunjukkan satu komunitas yang satu yang berada di dalam kebenaran. Sebagai catatan, hanya jemaah Ahmadiyah yang dipimpin oleh seorang yang mengaku sebagai wakil Rasulullah SAW, yaitu Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Persis seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi ini adalah tanda luar biasa dari kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan menandakan bahwa gerakan yang dipimpin olehnya pada akhirnya akan berhasil. Bukti selanjutnya tentang kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah berdirinya khilafah di dalam Ahmadiyah yang terus bertahan dan berkembang sampai sekarang. Fakta bahwa jemaah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yaitu Ahmadiyah memiliki lembaga khilafat dan terus bertahan sampai saat ini sejak beliau meninggal pada tahun 1908 atau sekarang telah berusia 114 tahun merupakan bukti nyata akan kebenaran beliau. Allah Ta'ala berfirman, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal saleh, maka dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi ini. Sebagaimana dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka. Dan dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah dia ridhoi bagi mereka
dan pasti Dia akan memberi mereka keamanan dan kedamaian sebagai pengganti sesudah ketakutan mencekam mereka. Mereka akan menyembah Aku dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Aku. Dan barang siapa ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang durhaka. Ayat ini menjelaskan bahwa khilafah merupakan berkah rohani dari Allah Ta'ala, bukan hal yang bersifat politik duniawi seperti yang banyak disalahpahami oleh sebagian umat Islam. Terlebih, ayat tersebut menunjukkan bahwa khilafah akan dijanjikan bagi umat yang dalam pandangan Allah sebagai orang yang beriman dan beramal saleh. Dengan kata lain, jamaahnya berada di jalan yang benar. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa khilafah akan selalu mengikuti jejak kenabian yang benar atau khilafah ala minhajjin nubuwah. Karena jamaah Muslim Ahmadiyah merupakan satu-satunya jamaah yang memiliki khilafah, maka jelas ini merupakan bukti tak terbantahkan dari kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Umat Islam perlu menyadari bahwa Allah Ta'ala tidak memberikan dukungan pada kepalsuan. Allah hanya akan menyertai kebenaran. Karena Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa khilafah merupakan berkah yang berasal dari Allah Ta'ala. Fakta bahwa khilafah hanya dianugerahkan kepada para pengikut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menunjukkan bahwa ini merupakan tanda kebenaran beliau yang tak terbantahkan. Bukti selanjutnya akan kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan adalah doa yang termaktub di dalam surah Al-Fatihah dan salawat. Baik surah Al-Fatihah yang merupakan surah pembuka Al-Quran, Ummul Kitab atau ringkasan dari ajaran Islam, maupun salawat kepada Rasulullah SAW juga merupakan tanda kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Doa utama di dalam surah Al-Fatihah adalah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Sedangkan di dalam salawat ada yang berbunyi wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad atau kaum Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan kaumnya. Sesungguhnya Engkau adalah Maha terpuji lagi Maha agung. Jadi umat Islam sebenarnya telah diajarkan untuk berdoa dengan doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah yang biasa dibaca dalam setiap sholat 5 waktu dan memintakan nikmat yang sama yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya supaya diberikan juga kepada Nabi Muhammad dan keturunannya, baik dalam arti sesungguhnya maupun bersifat rohani. Lantas apa nikmat terbesar yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut yang selalu kita pintakan? Nikmat tersebut adalah nikmat kenabian. Artinya petunjuk yang kita mintakan datangnya melalui kenabian. Jadi nikmat kenabian ini sebenarnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 70 bahwa berkat ini akan kita dapatkan dan bisa kita dapatkan oleh umat Islam jika mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul ini, maka mereka akan termasuk di antara orang-orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka, yakni nabi-nabi, sidik-sidik, syahid-syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sahabat sejati. Jadi ketika kita melihat surah Al-Fatihah dan salawat dan memahami penjelasan Al-Quran tentang arti nikmat terbesar, jelas bahwa umat Islam
sejak awal ternyata telah diajarkan untuk berdoa, meminta petunjuk dan bimbingan melalui dianugerahkannya nikmat kenabian. Dan pada hakikatnya memang sudah menjadi sunnah Allah Ta'ala bahwa ketika manusia membutuhkan sebuah bimbingan, maka Allah Ta'ala akan menurunkan para utusannya ke muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, amrum min indina inna kunna mursilin. Dengan perintah dari sisi kami, sesungguhnya kami selalu mengutus rasul-rasul. Jika ada yang bertanya, mengapa yang diutus itu adalah para nabi? Bukankah bisa para ulama yang memberikan bimbingan kepada umat? Tetapi di dalam sejarah, petunjuk itu sebenarnya selalu datang dari para nabi, bukan dari para ulama atau para pemimpin agama. Karena jika kita melihat, justru dari merekalah yang sering munculnya benih-benih kerusakan dalam Islam. Dan mereka sendiri yang justru membutuhkan perbaikan. Jadi ini merupakan sunnatullah yang tidak akan berubah, bahwa dia akan selalu mengutus para utusannya untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walang tajida lisunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah. Dengan demikian jelas dalam makna surah Al-Fatihah, salawat dan penjelasan tentang arti nikmat hakiki, bahwa umat Islam itu sedari dulu telah memanjatkan doa untuk diberikan kenikmatan dalam bentuk bimbingan atau petunjuk. Karena petunjuk adalah hak prerogatif Allah yang diberikan hanya melalui kedatangan para nabi dan khalifah. Untuk itulah umat Islam senantiasa berdoa untuk diberikan bimbingan melalui kenabian. Karena mungkinkah setelah 1400 tahun setelah Rasulullah SAW, seluruh doa yang kita panjatkan, yaitu ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu tidak dijawab oleh Allah Ta'ala? Tentu tidak demikian. Jadi kedatangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad merupakan perwujudan dari doa-doa dalam surah Al-Fatihah, salawat, dan janji di dalam Al-Quran. Tanpa kedatangan beliau, semua doa ini akan menjadi tidak terjawab. Jadi ini adalah bukti lain akan kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Untuk menjelaskan kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih di akhir zaman, kami akan jelaskan juga tentang arti sebenarnya Khataman Nabiyyin. Berbeda dengan arti khatam yang dipegang oleh orang-orang pada umumnya, yang diartikan sebagai yang terakhir dari segi waktu, makna hakiki Rasulullah SAW sebagai Khatamun Nabiyyin seperti tercantum di dalam surah Al-Ahzab ayat 42 adalah cincin materai Allah Ta'ala. Inilah definisi sebenarnya dari kata khatam. Dengan kata lain, setelah kedatangan Rasulullah SAW, beliau merupakan sarana bagi orang-orang untuk mendapatkan kemajuan rohani. Dan mengikuti beliau dan syariat beliau merupakan satu-satunya jalan untuk meraih ketinggian rohani. Tetapi menurut definisi ini, segel atau cincin materai tidak akan disebut sebagai cincin materai selama ia belum mencapkan bentuknya kepada orang lain. Dengan demikian, kata-kata Khatamun Nabiyyin sebenarnya semacam nubuatan bahwa salah satu dari pengikut beliau akan ada yang menjadi cerminan atau pantulan kerohanian Rasulullah SAW yang sempurna. Setelah ia benar-benar mengikuti jejak langkah hidup Rasulullah SAW dengan segala kesempurnaannya. Maka dengan demikian orang tersebut akan meraih makom kenabian. Hal ini diperjelas di dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 70 yang berbunyi, wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin
wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul ini, maka mereka akan termasuk di antara orang-orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka, yakni nabi-nabi, sidik-sidik, syahid-syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sahabat sejati. Dengan kata lain, dengan jalan mengikuti Allah dan Rasulullah secara sempurna, maka akan ada yang mendapatkan 4 derajat ini. Yang pertama adalah nabi, yang kedua sidik, yang ketiga syahid, dan keempat adalah saleh. Dengan demikian, tanpa datangnya seorang nabi ummati atau nabi pengikut, maka nubuatan yang terkandung di dalam kata khatamun nabiyyin atau materai para nabi atau stempel para nabi tidak akan terpenuhi. Jadi pendakwahan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi ummati atau nabi pengikut dan telah diangkat ke derajat kenabian yang semata-mata didapatkan melalui ketaatan dan kecintaan sempurna pada Rasulullah SAW tidak hanya bersesuaian dengan konsep khotamun nabiyyin ini, tetapi juga sebagai penggenapan luar biasa dari nubuatan yang terkandung dalam kata tersebut. Jadi ini adalah bukti yang tak terbantahkan akan kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Bukti selanjutnya akan kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam adalah gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi di bulan yang sama, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nubuatan yang luar biasa dan sangat spesifik terkait kedatangan Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan, yaitu sebuah peristiwa alam yang berada di luar kendali manusia. Nubuatan ini, yaitu terjadinya gerhana, telah tergenapi di zaman Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan merupakan kesaksian agung akan kebenaran beliau. Bagaimana bisa manusia dapat mengendalikan benda-benda langit dan dapat membuatnya supaya sejajar, supaya terjadi gerhana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kedatangan Imam Mahdi ini. Sesungguhnya bagi Mahdi kami akan ada 2 tanda yang belum pernah terjadi sejak penciptaan langit dan bumi, yaitu munculnya gerhana bulan pada malam awal Ramadan, yaitu pada malam-malam pertama saat gerhana bulan biasa terjadi, serta gerhana matahari di waktu pertengahannya, yakni pada pertengahan hari-hari biasanya gerhana matahari terjadi. Dan tanda-tanda ini belum pernah terjadi semenjak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Al-Quran sendiri di dalam surah Al-Qiyamah ayat 9-10 telah mengabarkan tentang peristiwa semacam itu, yaitu tentang akhir zaman. Wa khasifal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar. Dan bulan mengalami gerhana dan matahari serta bulan dikumpulkan. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam juga telah menyebutkan peristiwa ini di dalam Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Dan tanda ini benar-benar nyata tergenapi pada tahun 1311 Hijriah atau tahun 1894 Masehi. Gerhana bulan dan matahari terjadi di atas Qadian, tempat kelahiran dan tinggalnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Hal ini sangat sesuai dengan nubuatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu gerhana bulan terjadi pada hari ke-13 Ramadan, yaitu 21 Maret 1894, yang merupakan malam pertama di mana gerhana biasa terjadi. Kemudian gerhana matahari terjadi pada tanggal 28 Ramadan, 6 April 1894, yaitu hari-hari pertengahan di mana gerhana matahari biasa terjadi. The Nautical Almanac London 1894 mencatat gerhana-gerhana ini, serta
Canon of Eclipse karya Profesor Theodor Ritter von Oppolzer yang diterbitkan pada tahun 1962 juga menunjukkan perhitungan astronomis peristiwa ini, di mana ditulis juga dengan tepat tanggal-tanggal ini sebagai tanggal gerhana bulan dan matahari dan memuat daerah mana saja yang dapat menyaksikan gerhana. Selain itu, gerhana ini juga tercatat di 2 surat kabar India pada saat itu, yaitu Azad dan The Civil and Military Gazette. 1 tahun kemudian, tanda ini terulang. Gerhana matahari terjadi lagi di bulan Ramadan. Tahun pertama gerhana dapat disaksikan di sebagian belahan bumi timur, termasuk India, dan gerhana di tahun berikutnya terjadi juga pada tanggal yang sama di bulan Ramadan, di mana gerhana terjadi di belahan bumi barat. Jadi ini merupakan penggenapan luar biasa dari nubuatan yang berada di luar kuasa manusia selain kekuasaan dari Allah Ta'ala. Ada orang yang berkeberatan bahwa gerhana di bulan Ramadan itu telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Jadi bukan hanya ini saja. Tetapi perlu diketahui bahwa gerhana seperti yang ada di dalam nubuatan itu baru pertama kali terjadi. Yaitu dengan disebutkannya tanggal tertentu dan adanya orang yang mendakwahkan diri sebagai Imam Mahdi. Nah, menjawab hal itu, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menulis, semenjak waktu gerhana tidak ada orang yang mendakwahkan diri di dunia ini atau seorang pembaharu. Dan karena tidak ada orang lain yang menyatakan bahwa gerhana ini sebagai tanda bagi dirinya, yang menerbitkan ratusan pamflet dan buku-buku di dalam bahasa Urdu, Persia, dan Arab, maka tanda samawi ini adalah untuk saya. Bukti lain adalah 12 tahun sebelum tanda ini terjadi, Allah telah mengabarkan kepadaku bahwa tanda seperti itu akan terjadi. Dan kabar yang dinyatakan dalam Barahin Ahmadiyah ini diumumkan kepada ratusan ribu orang sebelum tanda ini terwujud. Sebelumku, tidak ada yang memiliki kondisi yang di satu sisi ia mengaku sebagai Al-Masih Al-Maud, dan di sisi lain, pada bulan Ramadan, terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari pada tanggal yang telah ditentukan. Dan ia mengumumkan bahwa gerhana tersebut sebagai tanda yang mendukungnya. Sebenarnya, sejak zaman Adam sampai saat ini, tidak pernah ada yang membuat nubuatan seperti ini. Nubuatan tersebut memiliki 4 aspek. Pertama, terjadinya gerhana bulan di awal malam-malam terjadinya gerhana. Yang kedua, terjadinya gerhana matahari pada pertengahan hari-hari gerhana. Yang ketiga, terjadinya di bulan Ramadan. Dan keempat, adanya pendakwah yang ditentang. Singkatnya, saya bersedia berdiri di depan halaman suci Ka'bah dan bersumpah bahwa tanda ini merupakan saksi akan kebenaran saya. Jadi, bagi orang yang menyangkal bahwa gerhana ini sebagai saksi kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ketahuilah pendakwah palsu mana yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan benda-benda langit itu supaya dapat mendukung kepalsuannya. Gerhana ini saja sudah cukup bagi orang-orang yang berpikiran jujur dan adil untuk menerima kebenaran Islam Ahmadiyah. Salah satu tanda akan kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah pesan dan misi yang ia sampaikan kepada umat manusia. Syarat beat ke dalam jamaah Muslim Ahmadiyah adalah bukti positif bahwa beliau seorang utusan sejati. Karena tidak ada satupun di dalam syarat ini yang mengajak kepada keburukan. Sebaliknya, persyaratan masuk ke dalam jamaah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad penuh dengan ajakan kepada kebaikan dan akhlak yang tinggi. Berikut syarat-syarat beat ke dalam Ahmadiyah. Pertama, hingga masuk ke dalam kubur akan senantiasa menjauhi syirik. Kedua, akan senantiasa menjauhi segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim,
perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, dan memberontak, dan segala jenis keburukan. Ketiga, akan senantiasa mendirikan sholat 5 waktu, senantiasa mendirikan sholat tahajud, dan mengirim sholawat kepada Rasulullah SAW. Keempat, tidak akan mendatangkan kesusahan apapun terhadap makhluk Allah pada umumnya atau pada kaum muslimin pada khususnya, baik dengan lisan, tangan, atau cara apapun. Kelima, akan senantiasa menanggung setiap kesulitan karena Allah. Keenam, akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu. Ketujuh, akan meninggalkan kesombongan dan keangkuhan, hidup dalam kerendahan hati dan lemah lembut. 8. Akan menghargai agama, kehormatan agama, dan mencintai Islam lebih daripada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan segala yang dicintai. 9. Akan selalu menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah dan akan mendatangkan faidah bagi umat manusia dengan segala kemampuannya. 10. Akan menjalin persaudaraan dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, menaatinya dalam segala hal yang ma'ruf, dan dengan teguh mematuhi perjanjian ini sampai nafas terakhir hidupnya. Dari 10 syarat ini yang ditunjukkan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bagi umat manusia, tidak ada poin yang mengarah kepada keburukan. Karena jika beliau adalah nabi palsu, tentu setan itu telah menghasutnya untuk menyatakan pendakwahan palsunya. Tetapi jika terjadi seperti itu, bagaimana mungkin setan akan mengajak manusia untuk melaksanakan akhlak-akhlak Islam? Akankah setan merusak istananya sendiri dengan mengajak orang-orang supaya menjauhi syirik? Jadi jelas bahwa siapapun yang menyeru umat manusia kepada kebaikan seperti itu tidak akan menjadi pendakwah palsu. Karena kejahatan tidak akan pernah menyeru kepada kebaikan. Apalagi mendorong supaya orang-orang berpegang teguh pada nilai-nilai akhlak yang tinggi. Sekali lagi, ini merupakan tanda yang tak terbantahkan dari kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Demikianlah beberapa tanda akan kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Semoga para pemirsa dapat menerima kebenaran ini. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan umat manusia di dalam keputusasahan atau di dalam kegundahan. Sesuai dengan sunnahnya, Dia akan selalu mengutus utusannya dan telah mengirim utusannya di akhir zaman ini dengan ajaran-ajaran damainya dan bukti kebenarannya yang jelas. Imam Mahdi dan Nabi Isa yang dijanjikan telah datang. Namanya adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Semoga Allah Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang membuka hati orang-orang supaya dapat menerima kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.